Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jikalau Bapak Ibu selama ini diberkati melalui channel kami mengundang untuk memberikan like, subscribe, dan share. Dengan melakukan hal demikian, Bapak Ibu berkontribusi untuk mengembangkan channel tersebut sehingga semakin menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Senang berjumpa kembali pada saat ini bersama dengan kami untuk bisa melayani, menyembah, dan memuji Tuhan. Saya sebagai Gembala Sidang mengundang kita semua dimanapun berada untuk beribadah bersama-sama. Kiranya pelayanan hari ini memberkati Bapak Ibu semuanya. Mari kita siapkan hati, kita menyembah Tuhan, dan biarkan Allah melawat dan menjamah setiap kita. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Haleluya, shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali dalam ibadah online bersama GKI Sahabat Allah. Puji nama Tuhan, kita dapat bertemu dengan penuh sukacita daripada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya bahwa dimanapun jemaat Tuhan berada, tetap semangat, tetap bersukacita, karena kebaikan Tuhan tidak pernah berubah dalam setiap kehidupan kita. Amin. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, saya bawa jemaat Tuhan sekalian untuk sama-sama kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa pada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Hari lepas hari yang kami lewati Tuhan. Kuasa-Mu begitu sempurna Bapa bekerja dalam hidup kami Yesus. Karena justru dalam kelemahan kami Tuhan, kuasa-Mu menjadi sempurna Bapa bagi hidup kami Yesus. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi Bapa di sekeliling kami saat-saat ini Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya bahwa baik penyakit, pedang, kelaparan tidak akan meninggalkan kami, tidak akan melepaskan kami Bapa daripada kasih-Mu yang begitu besar buat kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan dimanapun berada Bapa. Kami berdoa buat setiap hati, buat setiap pribadi lepas pribadi, buat setiap keluarga Bapa. Apapun yang menjadi tantangan yang dihadapi saat-saat ini Tuhan, kami berdoa Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa Kau yang mengerti dan Kau yang akan mencukupkan segala kebutuhan, keperluan setiap jemaat Tuhan Bapa saat-saat ini. Dan kami berdoa Yesus, biarlah sukacita dan damai daripada-Mu Tuhan senantiasa menyertai setiap jemaat Tuhan dimanapun berada saat hari ini Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu Yesus. Kami mengucap syukur, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan dan ucapan syukur ini kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Buat kita semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan haleluya, amin. Haleluya, mari kita sama-sama naikkan pujian buat Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan kita tetap setia, memegang tangan kita, memegang kehidupan kita. Naikkan pujian bagi nama Tuhan. Hanya Kau yang setia Bapa dalam setiap kehidupan kami Yesus. Mari naikkan pujian, tiada yang dapat pisahkan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau berikan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan
memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Oh Jesus, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Mari sama-sama naikkan pujian. Kini Kau pegang hidup kami, Yesus. Oh, kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Kami angkat tinggi tangan kami, Yesus. Oh Jesus, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Your presence, Lord. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, katakan Kau hadir, Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku. Amin. Ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Kami mau angkat tinggi tangan kami, Yesus. Oh Jesus, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence, Lord. Oh, oh, your
your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, Jesus, haleluya, Yesus. Mari kau sembah Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Thank you Lord for your goodness. You're my Savior, God. Your word is the Lamb. Oh, Jesus. Terima kasih Bapak buat kasih karuniamu Bapak. Begitu besar buat hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Oh, terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami terima segala yang baik Bapak. Kami rindu Bapak untuk bersekutu menyembah di dalam Engkau Yesus. Kami rasakan hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang bertata di atas segala pujian kami Bapa. Karena Engkau berkata siapa yang bersuka cita, kuasa-Mu akan dinyatakan bagi setiap kami yang percaya dan bersuka cita. Haleluya, haleluya Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita terus untuk memuji Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian ini buat Tuhan. Kita katakan yang percaya, amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat nama Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi saudara, apapun yang kita alami tetap percaya. Kita terus bersuka cita dan nyanyi bagi Tuhan. Amin. Naikkan pujian nyanyi bagi Dia. Hey. Sama-sama naikkan pujian, angkat suaramu bagi nama Tuhan. Katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, haleluya. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Katakan, sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi naikkan pujian bagi nama Tuhan. Jesus. Angkat suaramu, angkatlah suaramu, amin. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, gerakkan kakimu, amin. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Katakan, sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa, amin. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyi, sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kita mau terus nyanyi buat nama Tuhan, karena Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa, amin. Oh, sorakan sama-sama jemaat Tuhan, naikkan pujian ini. Katakan, sekarang nyanyikan
Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, oh sekarang nyanyikan kebesaran-Nya. Dia kuat dan penuh kuasa, amin. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Tuhan, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Tuhan, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi dengan lantang teriakan, nyanyi bagi Dia. Oh Jesus, thank you Jesus, haleluya. Sekali lagi kemuliaan bagi nama Tuhan, amin. Yes, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami telah terima Bapa segala yang baik hari ini Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu begitu besar buat hidup kami Yesus. Hari ini Tuhan, kami ingin menyiapkan hati kami Bapa, telinga kami Bapa, hidup kami untuk mendengarkan firman-Mu Bapa pagi hari ini Yesus. Kami ingin hidup kami Bapa Engkau pakai menggenapi setiap perkataan firman-Mu Yesus. Biarlah Bapa firman-Mu bertata buat hidup kami Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau menaikkan pujian ini buat nama Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat terumpahi setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh Jesus, Tuhan Kau setia. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku Bapa, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi naikkan pujian bagi nama Tuhan. Tuhan Kau yang sempurna buat hidup kami Bapa. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat
sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama kami Tuhan. Kau bersamaku. Kau di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama kami. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Thank you Lord, thank you Jesus. Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar? Saya dan kita semua berharap tentu saja kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar mengenai firman Tuhan yang terambil dari Daniel pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-28. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Kita berdoa, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk segala anugerah dan kasih setia-Mu. Kami bersyukur untuk waktu yang boleh Tuhan perkenankan kepada kami, dan kami bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Bapa, pada saat ini kami mau belajar, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau memberkati, mengurapi setiap kami, hati telinga kami, supaya kami bisa mengerti, memahami, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sahabat Allah yang dikasihi oleh Allah, kita akan sama-sama belajar mengenai satu kebenaran firman Tuhan di bawah tema iman yang benar dalam masa yang sukar. Sekali lagi, iman yang benar dalam masa yang sukar, yang terambil dari Daniel pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang ke-29. Namun kita akan membaca ayatnya yang ke-28 sampai ke-29 saja. Saya akan bacakan untuk kita semua. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrach, Mesach, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrach, Mesach, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan dengan secara demikian itu. Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, hari-hari ini kita berada di dalam masa-masa yang sukar. Siapa sih yang mengidam-idamkan adanya pandemi ini yang terjadi di seluruh dunia? Semuanya menjadi kacau, semuanya menjadi lelah, semuanya menjadi letih menghadapi masa-masa sukar ini. Kita melihat pemerintah mulai pontang-panting, kita melihat tenaga medis mulai kewalahan, kita melihat masyarakat Indonesia sendiri mulai kelelahan di beberapa, bahkan di berbagai aspek ya, baik itu di perekonomian, pendidikan, kerohanian seperti ini,
dan masih banyak lagi. Tapi tahukah teman-teman bahwa masa sukar itu tidak hanya terjadi sekarang ini. Alkitab mencatatkan beberapa kali orang-orang mengalami masa sukar. Beberapa kali orang-orang mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan, masa-masa yang membingungkan dan mengkhawatirkan. Nah, pertanyaannya adalah bagi kita orang percaya, bagaimana kita bisa tetap dapat memegang iman yang benar sekalipun dalam masa yang sukar. Kita akan belajar bersama-sama dari Daniel dan teman-temannya ya, secara khusus di sini Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah teman-teman, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini berada di pembuangan di Babel yang telah dinubuatkan oleh beberapa nabi, khususnya Nabi Yeremia. Dan mereka ini adalah orang-orang yang telah dilatih, telah dibekali untuk kemudian melayani raja. Kalau teman-teman memperhatikan dari Daniel pasal 1, mereka telah menunjukkan integritasnya kepada Tuhan Allah Israel dengan cara tidak mau untuk mencemarkan diri mereka terhadap persembahan-persembahan berhala yang diberikan menjadi makanan mereka. Itu di Daniel pasal 1. Akibatnya apa teman-teman? Di Daniel pasal 2, Tuhan mengangkat mereka, Tuhan memuliakan mereka melalui caranya yang ajaib dengan mimpi Nebukadnezar yang diceritakan dan kemudian ditafsirkan oleh Daniel itu sendiri. Jadi teman-teman, Nebukadnezar ini adalah raja yang telah mengetahui Allahnya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang penuh hikmat dan luar biasa. Itu poin pertama yang harus dipahami dan harus dimengerti oleh semua orang ya. Nah lalu kemudian muncul masalah yang besar di tengah-tengahnya. Muncul masa yang sukar yang harus dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego pada khususnya. Nah, bagaimana mereka dapat bertahan? Bagaimana mereka mempertahankan iman yang benar di dalam masa yang sukar itu? Ini juga yang akan kita pelajari. Kenyataan apa yang harus kita pahami agar kita memiliki iman yang benar dalam masa yang sukar? Kenyataan pertama yang harus kita miliki adalah masalah bisa muncul secara tiba-tiba. Itu di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 teman-teman. Kalau nanti teman-teman ada waktu dan boleh baca di rumah. Seperti yang saya bilang tadi, Nebukadnezar ini orang yang sudah mengerti hikmatnya Allah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahkan dia yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego di pasal yang kedua, ayat yang ke-49, untuk memerintah di atas wilayah Babel ya teman-teman. Nah, berarti begini, keadaan Sadrak, Mesak, dan Abednego pada waktu itu sudah baik, sudah lancar. Sepertinya semua adem ayem, anteng, menyenangkan, mengenakan bagi mereka. Namun tiba-tiba raja mendirikan sebuah patung emas, bahkan menahbiskannya, bahkan lagi menyuruh semua orang untuk menyembah patung itu. Perhatikan, ini masalah yang tiba-tiba muncul. Di tengah-tengah situasi yang menyenangkan, di tengah-tengah situasi yang nyaman bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego, ada masalah yang muncul secara tiba-tiba. Raja menyuruh semua orang yang ada di wilayah kerajaannya untuk menyembah patung emas buatannya. Saudara-saudari, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang Israel yang telah ditanamkan peraturan-peraturan hukum-hukum Allah bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan dan bahwa penyembahan Allah lain di luar Allah Israel adalah dosa besar. Oleh sebab itu mereka sekarang diperhadapkan dalam dua pilihan yang sulit. Apakah mereka tetap memegang kepercayaan raja, tetap memegang kehendak raja Nebukadnezar dengan mereka mengorbankan atau dengan mereka melalaikan perintah Tuhan, atau mereka harus tetap menaati Tuhan dengan pengorbanannya adalah nyawa mereka sendiri. Perhatikan teman-teman, masalah muncul bisa di waktu yang sangat tiba-tiba. Seperti hari-hari ini yang kita alami. Virus tiba-tiba merebak secara luar biasa. Pada waktu awal virus-virus ini merebak, Indonesia berpikir bahwa Indonesia akan jauh dari virus ini, tidak akan kena dari virus ini. Tetapi yang mengagetkan teman-teman, ketika salah satu warga Indonesia sudah diketahui terkontaminasi virus ini, kemudian penyebarannya begitu sangat cepat hingga sekarang sudah ada puluhan ribu. Masalah bisa muncul secara tiba-tiba. Jadi yang harus dipahami dengan betul-betul adalah sekalipun kondisinya menyenangkan, sekalipun kondisinya nyaman, sekalipun kondisinya mengenakan, masalah bisa saja muncul secara
tiba-tiba. Itu yang harus kita mengerti di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Bahkan teman-teman, di ayatnya yang pertama sampai yang ke-7 ini diceritakan bahwa semua orang bersepakat untuk menyembah patung tersebut. Jadi masalahnya muncul tiba-tiba dan bahkan mereka tidak memiliki pendukung sama sekali. Mereka harus berjalan sendiri di dalam kebenaran yang mereka pegang. Ini yang harus kita pahami. Bahkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, masalah bisa muncul secara tiba-tiba. Nah, kemudian kenyataan kedua yang harus kita pahami agar kita memiliki iman yang benar di dalam masa yang sukar adalah masalah bisa muncul sekalipun kita sudah bertindak benar. Kita akan lihat ya teman-teman, di ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-23, nanti kalau teman-teman memiliki waktu bisa membaca, di ayat yang ke-8 sampai yang ke-23, masalah bisa muncul sekalipun sudah bertindak benar. Teman-teman, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap berpegang pada perintah Allah bahwa mereka tidak menyembah patung buatan raja itu, sekalipun titah raja yang dikeluarkan sangat keras dan sekalipun mereka mengerti bahwa hukumannya adalah mereka akan dilemparkan di perapian yang menyala-nyala. Perhatikan hal ini. Mereka tetap mempertahankan iman mereka tetap mempertahankan integritas mereka tetap mempertahankan kebenaran yang telah Allah sampaikan kepada mereka. Namun apa yang terjadi? Apakah lantas mereka bebas dari hukuman itu? Apakah lantas raja berbaik hati dan kemudian mengasihi mereka dan kemudian melepaskan mereka dan kemudian berkata, silahkan pergi dengan damai? Tidak, teman-teman. Ternyata mereka malah disampaikan atau diadukan kepada raja oleh orang-orang Kasdim. Orang Kasdim itu orang-orang lokal yang ada di situ ya, yang juga merupakan petinggi-petinggi di Babel pada waktu itu. Dituduhkan kepada raja. Dan kemudian raja memanggil mereka. Dan raja memanggil mereka dengan keadaan marah dan geram. Itu di ayat yang ke-13 ya. Teman-teman, kalau zaman sekarang ini mungkin begini, presiden tidak ada kekuasaan mutlak ya, atau kekuasaan absolut untuk mencabut nyawa seseorang. Tapi berbeda di zaman dahulu, rajanya bisa saja mencabut nyawa seseorang, memerintahkan supaya seseorang dibunuh. Itu sah-sah saja. Karena raja pada waktu itu dianggap perwakilan dewa. Secara khusus Nebukadnezar ya, Nebukadnezar itu dianggap perwakilan atau anaknya Dewa Marduk begitu di Babel. Jadi bisa saja dia untuk memerintahkan nyawa seseorang dihabisi, dilenyapkan, dan itu tidak menjadi masalah. Tidak ada persoalan dengan hak asasi manusia seperti yang hari-hari ini ada di negara-negara sekarang ya. Nah, teman-teman, raja marah dan geram. Raja memanggil mereka, dipertanyakan lagi. Bahkan raja memberikan satu kesempatan lagi. Raja menyuruh lagi mereka untuk menyembah patung itu. Tapi tahukah teman-teman apa yang mereka lakukan? Mereka tetap berpegang pada kebenaran dengan tidak menyembah patung itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, dari Daniel ini di awal-awal dikisahkan mengenai integritas dan iman dari keempat pemuda luar biasa ini ya teman-teman. Kalau di pasal yang 1, mereka tetap menjaga kemurnian mereka dengan tidak memakan persembahan berhala, persembahan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Di pasal yang kedua, iman mereka ditantang lagi dan mereka berserah kepada Allah, mengetahui bahwa Allah sanggup menolong, sanggup melepaskan mereka, sanggup memberikan kelegaan kepada mereka. Nah, di ayat yang ketiga ini lebih dalam lagi tentang iman itu diajarkan bahwa mengetahui Allah sanggup saja itu belum cukup. Tapi coba lihat teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudari semua, perkataan iman yang sangat dahsyat ini yang ada di dalam ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Saya baca. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab.
kepada Tuanku dalam hal ini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Perhatikan, iman mereka tidak hanya dibangun di dalam pengertian bahwa Allah sanggup, tetapi iman mereka melebihi itu, bahwa Allah sanggup tetapi semuanya tetap berada di dalam kehendak Tuhan. Semuanya tetap berada di dalam keinginan Tuhan. Apabila Tuhan mau, Dia akan melepaskan. Tapi kalaupun Dia tidak melepaskan, Dia tetap Tuhan yang layak untuk disembah, satu-satunya Tuhan yang layak untuk menerima pengagungan. Itu iman mereka. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Kita sering sekali bukan mengaku kita beriman, kita sering sekali mengaku kita percaya kepada Tuhan. Banyak lagu-lagu pujian yang mengatakan Allah sanggup, Allah berkuasa untuk melakukan ini dan itu. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, selain mengerti bahwa Allah sanggup, apakah kita juga mengerti bahwa kehidupan kita itu semua berada di dalam kendali Allah? Sering sekali teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita menjadikan doa itu sebagai alat pemerasan kepada Allah. Bahwa ketika saya sudah percaya, ketika saya sudah melakukan firman, maka Allah harus melakukan apa yang saya kehendaki. Melalui kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, kita ditegur, kita diingatkan bahwa bukan iman seperti itu yang harus dimiliki oleh orang percaya. Iman mereka dengan tegas menyatakan bahwa Allah sanggup, tetapi jika Dia pun tidak melepaskan, Dia tetap yang dipuja oleh kami. Bagaimana dengan kita? Allah sanggup, tetapi sekalipun apa yang kita inginkan, apa yang diingini hati kita hari-hari ini belum diberikan oleh Allah, masihkah kita tetap menyatakan bahwa Dia Allah yang baik dan yang berkuasa dalam hidup kita? Kita sedang mengalami masalah yang besar, pandemi, penyakit di mana-mana, virus di mana-mana, bahkan kemudian dampak-dampak yang luar biasa ya di perekonomian teman-teman, banyak yang di PHK, banyak yang harus mengorbankan mata pencahariannya dan lain sebagainya. Di pendidikan banyak yang wisudanya mungkin tertunda, banyak yang tidak bisa bekerja dengan secara leluasa karena mobilitas manusia harus dihalangi oleh sebab penyebaran virus yang sangat pesat. Tapi tahukah teman-teman, Allah sanggup untuk menolong. Bahkan dalam sejentikan jari, Allah sanggup untuk melenyapkan semua virus itu. Luar biasa bukan? Tapi yang lebih luar biasa adalah ketika kita tetap beriman bahwa Allah memang sanggup, tetapi kalau belum waktunya Tuhan, saya akan tetap menyembah Tuhan secara penuh. Jadi teman-teman, masalah bisa muncul tiba-tiba. Yang kedua, masalah bisa muncul sekalipun kita sudah bertindak benar. Sadrak, Mesak, Abednego telah bertindak benar, tapi apakah mereka lepas? Tidak. Kita akan melihat ya, ayat yang ke-19, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas. Mereka sudah bertindak benar, tapi justru masalahnya semakin besar. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkan untuk mengikat Sadrak, Mesak, Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Bayangkan panasnya. Bayangkan panasnya ketika mereka diangkat, bertiga ini digotong, justru yang mengangkat juga ikutan mati. Saking panasnya. Teman-teman, saya pernah beberapa kali ikut malam keakraban dan kemudian ada acara api unggunan begitu ya. Kelihatannya menarik begitu ya. Kelihatannya
api yang besar dengan orang-orang di sekitarnya, sangat menarik. Tapi tahu nggak teman-teman, bahwa orang-orang memang sengaja mengambil posisi yang agak jauh dari api itu. Karena hawa panas itu menyakiti kulit, menyakiti tubuh manusia. Nah, bayangkan teman-teman, perapian yang menyala-nyala ini dikatakan bahwa yang mengangkatnya saja mati. Dan mereka bertiga jatuh ke dalam api itu. Apakah masalahnya berhenti? Apakah masalahnya hilang? Tidak. Masalahnya tetap ada, malah semakin besar sekalipun mereka telah bertindak benar. Namun kita akan melihat puncaknya. Kenyataan ketiga yang harus dipahami, ini puncaknya teman-teman. Masalah bisa muncul dengan tiba-tiba. Masalah bisa muncul sekalipun kita telah bertindak benar. Tetapi puncaknya adalah masalah bisa muncul, namun Allah mengatasinya. Di ayat yang ke-19 sampai yang ke-20, di ayat yang ke-24 sampai yang ke-27, saya akan baca. Terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan? Kenapa ada 4 orang di api itu? Benar ya Raja, tetapi ada 4 orang, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Teman-teman, kalau di dalam kekristenan itu banyak versi ya, ada yang mengatakan itu malaikat, namun ada juga yang mengatakan itu teofani. Teofani itu penampakan Allah, jadi Allah hadir kepada mereka di tengah-tengah api itu. Tahukah teman-teman, mereka memang mengalami masalah. Mereka memang mengalami murka raja. Mereka jatuh ke dalam api. Tetapi di dalam api pun Allah sanggup untuk menyatakan kuasanya. Allah bermain-main dengan mereka. Mereka berdiri bersama-sama berempat di dalam api itu. Dan mereka tidak kelihatan kesakitan. Nah, di ayat yang ke-27 menarik. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri raja datang berkumpul. Mereka lihat bahwa tubuh orang-orang ini ketika sudah dipanggil keluar tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Masalah boleh terjadi, masalah sangat besar boleh terjadi, masalah sangat berat boleh terjadi. Tapi lihat, Allah jauh mengatasi semua masalah tersebut. Teman-teman, dan Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat Allah yang dikasihi oleh Allah. Ini 3 kenyataan yang harus kita pahami dalam hidup kita. Masalah bisa saja muncul tiba-tiba. Masalah bisa saja muncul sekalipun kita sudah bertindak benar. Jadi jangan bilang, Tuhan, saya kan sudah baik, saya sudah berdoa, sudah rajin berdoa, rajin ibadah, rajin baca Alkitab. Kenapa saya ditimpa masalah? Masalah bisa saja muncul sekalipun kita sudah bertindak benar. Karena hubungan dengan Tuhan itu bukan hubungan timbal balik yang seperti saya buat, Tuhan juga harus buat. Itu seperti transaksi, teman-teman. Tapi tidak, hubungan dengan Tuhan jauh melebihi itu. Tuhan ingin kita mengalami masa atau waktu di mana sekalipun kita menghadapi masalah, kita tetap beriman dengan benar kepada Tuhan. Ini yang perlu dicamkan, bahwa masalah bisa muncul, bisa saja muncul. Namun Allah sanggup mengatasi segala masalah. Nah, teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan bisa menggunakan masalah dengan berbagai cara. Tuhan bisa menggunakan hal-hal yang buruk menjadi hal-hal yang baik. Seperti apa? Seperti pembacaan kita pada hari ini, yaitu di ayatnya yang ke-28 dan ke-29 yang tadi sudah kita bacakan di awal, bahwa kemudian melalui masalah yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, Nebukadnezar boleh benar-benar mengenal Allah Israel itu bukan Allah main-main. Bukan Allah yang dapat dipandang sebelah mata, namun Allah yang memang berkuasa atas seluruh ciptaan, atas seluruh bumi, atas seluruh elemen. Oleh sebab itu, dengan masalah yang mereka boleh hadapi dengan integritas yang kuat, dengan masalah yang mereka hadapi dengan iman yang benar, dengan masa yang sukar yang mereka lewati, dengan berpegang teguh pada Allah, nama Allah justru dipermuliakan. Hari-hari ini ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami kesukaran, apa yang menjadi respon kita? Apakah iman kita lantas goyah? Apakah kita lantas mengeluh kepada Allah? Apakah kita lantas menyalahkan kiri, kanan, depan, belakang, bahkan kita menyalahkan Allah? Atau justru kita memandang masalah sebagai sarana kita untuk berlatih, untuk mempertahankan iman yang benar. 3 kenyataan yang harus kita pahami secara benar untuk mempertahankan iman yang benar di tengah-tengah masa yang sukar. Sadarilah bahwa masalah bisa muncul tiba-tiba.
bahwa masalah bisa muncul sekalipun kita sudah bertindak benar. Tetapi masalah bisa muncul, namun Allah sanggup untuk mengatasinya. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk segala penyertaan dan perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman ini, biarlah firman ini Tuhan boleh tertanam dalam hati kami, dan ketika kami menghadapi persoalan, menghadapi masalah, menghadapi masa sukar dalam hidup kami bisa tetap berpegang teguh pada iman yang benar, pada firman Allah yang ya dan amin, pada harapan yang pasti yang telah Tuhan janjikan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.